Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil resum ICT on Mathematics Education dengan judul artikel A Customized Learning Environment and Individual Learning in Mathematical Preparation Courses dengan anggota Nailul Muna dengan NIM 41014180003, Nuriyati NIM 41014180030. Saya sendiri Yesilintang Setiani 41014180051, dan yang terakhir Adila Dindarista dengan NIM 41014180061. 6.1 Pendahuluan. Hasil analisis abstrak dan bagian pendahuluan. Beberapa universitas menawarkan kursus pendahuluan guna menutup kemungkinan kesenjangan pengetahuan antara sekolah menengah dan universitas. Kursus pendahuluan yaitu kursus yang dilakukan selama 1 atau 2 minggu sebelum semester pertama dimulai. Saat ini terdapat kursus online yang telah muncul, sehingga dapat mempermudah pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Namun, kursus online yang adaptif dengan kebutuhan individu siswa jarang digunakan. Artikel ini memperkenalkan lingkungan belajar online via MINT yang dikembangkan oleh Universitas Hamburg Ilmu Terapan, yang menjelaskan pengetahuan awal individu siswa dan kecepatan belajar masing-masing siswa serta kebutuhan yang terkait dengan program studi. Siswa mulai dengan mengikuti tes penempatan online untuk menilai tingkat pengetahuan mereka. Berdasarkan hasil tes, modul pembelajaran online berbasis video yang memuat berbagai latihan direkomendasikan. Personal online Dex memberikan representasi yang disesuaikan dari rekomendasi ini, yang melacak kemajuan belajar siswa. Tujuan artikel ini adalah untuk merancang lingkungan belajar online yang ditawarkan konten untuk menjelaskan pengetahuan sebelumnya dan kecepatan belajar masing-masing siswa, serta mengetahui bagaimana kombinasi yang bermakna dari pengajaran online dan kelas dapat diperoleh. Yang pertama, kustomisasi massal dan pembelajaran individual dalam lingkungan pembelajaran yang dapat diadaptasi. Dalam pasar konsumen, kustomisasi massal menjadi semakin populer karena memungkinkan pelanggan untuk mengubah produk yang memperhitungkan kebutuhan pribadi mereka. Dengan menggunakan Viamin, lingkungan belajar dan elemen belajarnya diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna terhadap rekomendasi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, tes penempatan online. Tes penempatan online untuk matematika terdiri dari 10 topik berdasarkan matematika sekolah dengan 5 pertanyaan per topik, antara lain untuk topiknya yaitu pecahan dan persentase, persamaan dan pertidaksamaan, fungsi 1 yaitu fungsi linier dan kuadrat, fungsi 2 yaitu fungsi polinomial, eksponensial dan logaritmik, pangkat dan akar, vektor, logaritma, sistem persamaan linier, trigonometri dan trigonometri fungsi, serta dasar matematika seperti himpunan, logika, dan istilah. Ketiga, meja daring pribadi. Pada meja daring pribadi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu modul yang direkomendasikan, modul yang sedang berlangsung, dan modul yang selesai. Keempat, modul urutan pembelajaran dan jalur pembelajaran. Untuk setiap modul pembelajaran mengacu pada salah satu dari 10 topik tes. Konten pada modul sebagian besar disajikan dalam bentuk video menggunakan format tangkapan layar. Dengan melalui pendekatan ini, diperoleh keseimbangan yang baik antara penjelasan dan pembelajaran secara langsung. Dalam jalur pembelajaran singkat, siswa hanya menggunakan 2 elemen terakhir dari setiap urutan pembelajaran. Elemen kedua hingga terakhir merangkum konten dalam video ringkas. Kelima, individualisasi mengenai bidang studi.
Mata kuliah persiapan matematika disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah tersebut. Dengan pendekatan ini, jumlah kursus persiapan disesuaikan dengan spesifik kebutuhan siswa. Selanjutnya, hasil analisis dari 6.2 pada artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam kursus persiapan matematika diperlukan lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan dari mata kuliah matematika, seperti menurut Bray dan McCluskey serta Waltz pada tahun 2014 menyatakan bahwa pembelajaran yang dipersonalisasi berpusat pada peserta didik, di mana siswa didorong untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya dan kesukaannya sendiri. Pada meja daring pribadi terdapat modul yang isinya mengacu pada salah satu dari 10 topik tes. Materi yang disajikan pun ada yang berupa video. Dengan begitu, materi lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ada 6.3 kesempatan berulang untuk berlatih. Untuk resumnya, yang pertama 6.3.1 pertanyaan dan latihan. Menurut Haibels, Hinze dan Landenfeld pada tahun 2014, dalam modul online pertanyaan dan latihan digunakan dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama ada sebagai tugas pengaktifan singkat dalam urutan pembelajaran. Yang kedua, sebagai latihan dan revisi di akhir setiap urutan pembelajaran atau disebut dengan latihan ringkasan. Kemudian yang terakhir sebagai penilaian diagnostik dan sumatif di akhir setiap modul atau yang disebut dengan uji modul akhir. Jenis pertanyaan berikut digunakan dalam Viamin atau dalam latihan soal. Yang pertama, pilihan ganda dengan satu atau beberapa jawaban benar. Yang kedua, drag and drop. Yang ketiga, input numerik dan aljabar. Yang keempat, pertanyaan untuk mencocokkan. Selanjutnya, 6.3.2 yaitu pengaktifan singkat tugas dan applet. Untuk mencegah pengguna secara pasif melihat video pembelajaran, 2 hingga 4 video dilengkapi dengan pertanyaan singkat. Selain itu, beberapa di antaranya lingkungan belajar yang disesuaikan dan pembelajaran individual. Nah, ini contohnya untuk pertanyaan setelah menonton video pembelajaran terdapat pertanyaan seperti ini. Kemudian 6.3.3 latihan dan umpan balik individu. Di akhir setiap rangkaian pembelajaran terdapat pertanyaan yang beragam, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dan juga melayani aspek motivasi. Soal aljabar direalisasikan menggunakan stack. Setelah mengerjakan soal latihan, masing-masing siswa diberikan umpan balik secara individu atas jawabannya. 6.3.4 penilaian sumatif dan tes akhir. Setelah siswa menyelesaikan seluruh modul, mereka dapat menyelesaikan topik dengan menjalankan tes akhir untuk modul. Sama seperti ujian penempatan, tes ini memiliki fungsi diagnostik di mana umpan balik direduksi menjadi apakah jawaban benar atau tidak. Pertanyaan dibuat dengan cara yang sama, seperti untuk tes penempatan, dan rekomendasi yang diperoleh memberikan informasi kepada pengguna tentang status belajarnya. Kemudian untuk hasil analisisnya pada 6.3 kesempatan berulang untuk dilatih. Pada artikel ini menggunakan modul online terdapat pertanyaan dan latihan yang disajikan dengan 3 cara yang berbeda, yaitu sebagai tugas pengaktifan singkat dalam urutan pembelajaran, sebagai latihan dan revisi di akhir setiap urutan pembelajaran atau disebut dengan latihan ringkasan, dan sebagai penilaian diagnostik dan sumatif di akhir setiap modul. Terdapat jenis pertanyaan yang berbeda disajikan kepada siswa setelah melihat video dengan memanfaatkan applet berbasis web. Setelah siswa selesai menjawab pertanyaan, akan diberikan umpan balik berdasarkan jawaban dari siswa. Artikel ini sudah menerapkan inovasi pembelajaran matematika. Siswa diminta untuk menonton video pembelajaran supaya siswa tidak pasif, maka setelah menonton video pembelajaran, siswa diberikan soal latihan secara digital. Jenis soal yang diberikan kepada siswa berbeda-beda.
Untuk perkembangan kemampuan matematis siswa, maka jumlah latihan yang diperlukan untuk mempelajari konten berbeda dari siswa ke siswa. Ini berarti siswa sering mendapatkan pertanyaan yang sedikit berbeda setiap kali mereka membuka latihan, memungkinkan mereka untuk berlatih lebih banyak. Setelah siswa menyelesaikan latihan soal, akan diberikan umpan balik berdasarkan jawaban dari siswa. Dengan begitu, kemampuan matematis siswa akan meningkat. Kemudian 6.4 kuliah kelas pencocokan. Untuk rangkumannya, via MINT menggunakan pendekatan pembelajaran campuran di mana modul online dilengkapi dengan kuliah kelas yang sesuai. Mahasiswa menganggap perkuliahan di kelas sebagai bagian penting dari persiapan mata kuliah dan memanfaatkan kesempatan untuk bersosialisasi. Biasanya, kuliah kelas dimulai dengan kuis pilihan ganda menggunakan sistem respon audiens sebagai pemanasan. Pertanyaan merujuk langsung ke konten model online terkait, sehingga kuis membantu siswa mengingat aspek yang berbeda dari topik dan juga membantu guru untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahpahaman. Misalnya, di kelas kuliah vektor, siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah seperti bagaimana mungkin berlayar melawan angin atau bagaimana reflektor bekerja. Mereka harus menerapkan pengetahuan mereka tentang vektor yang dipelajari secara online, memodelkan situasi dan sesudahnya difinalisasi, mempresentasikan solusinya kepada kelompok lain. Untuk hasil analisisnya, menggunakan pendekatan pembelajaran campuran di mana model online dilengkapi dengan kuliah kelas yang sesuai. Biasanya kuliah kelas dimulai dengan kuis pilihan ganda menggunakan sistem respon audiens sebagai pemanasan. Pertanyaan merujuk langsung ke konten modul online terkait, sehingga kuis membantu siswa mengingat aspek yang berbeda dari topik dan juga membantu guru untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahpahaman. Para siswa mendapat manfaat dari perkuliahan kelas dengan mengembangkan lebih lanjut kompetensi matematika mereka dalam pemodelan, pengajuan dan pemecahan masalah, dan bentuk masalah dari matematika. Secara bersamaan, mereka melatih keterampilan sosial dan linguistik. Ini diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi terbuka dan tugas pemodelan dan bekerja dengan metode dan format pengajaran yang berbeda seperti kerja kelompok dan eksperimen. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan hasil evaluasi dari artikel yang telah kami kaji. Gambar tersebut merupakan hasil evaluasi berdasarkan aspek teknik yang menunjukkan bahwa aksesibilitas yang sangat baik dengan nilai rata-rata 1,46 pada skala dari 1 sampai 5 dan kegunaan yang baik dari lingkungan pembelajaran online dengan nilai rata-rata 1,82 untuk navigasi topik. Gambar berikutnya adalah hasil evaluasi aspek didaktis yang berkaitan dengan tempo penjelasan, kelengkapan, dan tingkat penjelasan. Nah, 47,5% peserta menilai tempo penjelasan sangat baik, sedangkan 32% dari peserta menilai itu agak terlalu lambat. Sedangkan nilai rata-rata 1,63 pada skala 1 sampai 5 memperjelas bahwa penjelasan dalam video, format tangkapan layar, dan latihan sangat berguna untuk mempelajari dan membuktikan pendekatan yang dijelaskan melalui Viamin. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan kualitas pembelajaran dinilai homogen dengan nilai rata-rata 1,69 pada skala 1 sampai 5. Sebaliknya, waktu yang dihabiskan untuk belajar dinilai sangat tidak homogen dan berbeda. Pada gambar terakhir, hal ini menunjukkan bahwa pelajar harus dapat memastikan bahwa dirinya memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang isi model tersebut. Nah, dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan hasil evaluasi dari artikel ini, karena evaluasi dilakukan secara anonim, sangat sulit untuk mengukur kinerja siswa dalam kuliah matematika di semester pertama dalam kaitannya dengan hasil lingkungan pembelajaran online. Dengan demikian, penulis berharap bahwa nantinya
Berdasarkan hasil evaluasi dari artikel ini, akan ditindaklanjuti pada penelitian berikutnya. 6.6 Ringkasan dan harapan. Analisis 6.6. Dalam artikel ini, kebutuhan untuk individualisasi dalam kursus persiapan matematika diidentifikasi dan via MINT disarankan sebagai lingkungan belajar yang disesuaikan dengan potensi dan fitur spesifik yang berbeda. Dua elemen utama individualisasi adalah tes penempatan online dengan rekomendasi yang ditampilkan di personal online desk dan jalur pembelajaran singkat yang memungkinkan pembelajaran individu dengan cara yang jelas. Berbagai jenis pertanyaan dapat memberikan umpan balik kepada pelajar dan membantu mengkonsolidasikan pengetahuan yang diperoleh. Pendekatan pembelajaran campuran pada kursus persiapan yang menggabungkan keuntungan dari pembelajaran online dan perkuliahan di kelas akan memperdalam pemahaman matematika yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan dievaluasi secara mendetail. Peneliti sedang memperluas lingkungan belajar dengan modul lanjutan dengan evaluasi komprehensif. Selanjutnya, konsep pembelajaran campuran akan dikembangkan di semester-semester berikutnya, menyesuaikan lebih jauh dengan kebutuhan individu siswa, serta dievaluasi secara mendetail. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.